Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Anissa dari kelas Manajemen Risiko AMJ 513. Nah, di sini akan mempresentasikan hasil UAS untuk mata kuliah Manajemen Risiko. Oke, untuk soal yang pertama terkait analisis evaluasi efektivitas pengendalian risiko. Nah, evaluasi efektivitas pengendalian risiko di sini eh, adalah proyek yang tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat ada atau tidaknya dari insiden. Nah, evaluasi efektivitas pengendalian risiko itu dilakukan dengan menilai apakah risiko residual telah berada dalam batas toleransi atau risk appetite dari sebuah organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk menilai apakah resikonya ini bisa ditoleransi oleh organisasi atau tidak. Nah, untuk melakukan evaluasinya bisa dengan tiga cara. Yang pertama adalah melakukan peninjauan terhadap peta risiko serta profil risiko dan mengembandingkan tingkat risiko tersebut dari tingkat risiko dengan residual dengan target yang telah diharapkan. Nah, risiko residual sendiri adalah risiko yang tersisa setelah kontrol yang telah diterapkan. Nah, jika risiko residual tersebut masih berada di atas ambang toleransi, maka kontrol yang ada itu belum efektif. Nah, kemudian evaluasi ini juga harus didukung dengan data yang sangat objektif, seperti frekuensi kejadian, kerugian aktual, defisa anggaran, kemudian keterlambatan proyek, atau indikator kinerja operasional lainnya. Nah, yang kedua adalah dengan melakukan uji desain dan implementasi kontrol. Nah, di sini ada dua. Desain effectiveness, itu kita mengukur apakah kontrol yang dirancang untuk mengatasi akar risiko. Yang kedua adalah operating efektif. Nah, apakah kontrol dijalankan secara konsisten? Nah, banyak organisasi yang memiliki prosedur yang baik di atas kertas, tapi pada saat pelaksanaan itu tidak konsisten. Nah, misalnya jika risiko keterlambatan proyek masih tinggi, meskipun sudah ada jadwal pengawasan. Mungkin kontrol yang perlu diperkuat dengan sistem monitoring digital real-time atau penetapan milestone yang lebih ketat. Nah, yang ketiga adalah kesesuaian dengan strategi organisasi. Di sini kita akan mengukur apakah kontrol yang dilakukan itu mendukung tujuan organisasi. Yang kedua adalah kita mengukur apakah kontrol terlalu lemah atau terlalu membatasi organisasi. Nah, di sini organisasi harus memperkuat budaya risiko dan juga memiliki kesadaran atas pentingnya pengawasan dan pengendalian risiko. Organisasi juga harus memastikan bahwa pengendalian tersebut selaras dengan strategi dari organisasi tersebut. Kontrol yang terlalu longgar itu akan meningkatkan resiko, tetapi kontrol yang terlalu ketat juga bisa menghambat kinerja dan inovasi di sebuah organisasi. Nah, disinilah keterlibatan manajemen puncak menjadi kunci agar kontrol tidak sekedar formalitas, melainkan praktik yang hidup dalam organisasi. Nah, kemudian pengendalian yang efektif itu adalah eh, pengendalian yang efektif adalah pengendalian yang terintegrasi dengan proses bisnis sehari-hari, didukung oleh data, serta diperkuat oleh kepemimpinan yang sadar akan risiko. Jika terjadi kegagalan, solusi itu yang ada itu tidak cukup dengan menambah aturan, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan dan memperbaiki sistem secara menyeluruh. Jadi, eh, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan apabila pengendalian yang dilakukan itu tidak efektif. Nah, yang pertama tadi, analisis akar masalah. Kita harus mengidentifikasi nih sumber kegagalan kontrolnya dari pengendalian tersebut apa. Kedua adalah perbaikan dan penguatan sistem. Manajemen risiko itu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan, tapi juga sebagai alat strategis untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Nah, nah yang selanjutnya eh, penguatan budaya risiko. Nah, namun sistem yang sudah ada tuh juga tidak cukup. Budaya risiko juga sangat menentukan. Tanpa komitmen manajemen dan kesadaran yang kolektif, itu pengendalian hanya akan menjadi formalitas administratif. Nah, oleh karena itu, komunikasi, kemudian pelatihan, serta dan keteladanan pimpinan ini sangat menentukan efektivitas dari pengendalian risiko di organisasi. Nah, yang terakhir, monitoring keberlanjutan.
Nah, di sini kita harus melakukan review berkala dan juga adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Jadi risiko selalu berubah, mengikuti dinamika bisnis dan juga lingkungan eksternal. Oleh karena itu, pengendalian risiko harus adaptif dan terus disempurnakan agar tetap relevan dan efektif, sehingga evaluasi itu tidak berhenti pada satu waktu tertentu. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu pentingnya meningkatkan kesadaran risiko dalam organisasi. Nah, di sini kenapa sih eh, kita harus sadar akan adanya risiko dalam organisasi? Karena kesadaran risiko ini adalah fondasi utama dalam manajemen risiko yang efektif. Risiko tidak dapat dikelola hanya melalui prosedur dan dokumen formal, tetapi juga melalui perilaku serta pola pikir seluruh individu dalam organisasi. Risiko ini pada dasarnya muncul dari keputusan dan tindakan manusia. Nah, jadi tanpa kesadaran kolektif terhadap potensi risiko, sistem pengendalian yang paling canggih sekalipun itu tidak akan efektif gitu. Nah, kenapa penting kita meningkatkan kesadaran risiko? Yang pertama adalah untuk pencegahan dini atau preventive control. Di sini kita akan mencegah kesadaran risiko ini berfungsi sebagai pencegahan dini. Pencegahan ini adalah karena pencegahan ini adalah sebelum agar insiden itu tidak terjadi. Nah, karena sebagian risiko operasional, keuangan, ataupun reputasi itu sumbernya dari kelalaian, kurangnya komunikasi, atau pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Nah, ketika karyawan memiliki sensitivitas terhadap risikonya itu, mereka akan jauh lebih hati-hati dalam menjalankan prosedur, kemudian lebih proaktif dalam melaporkan potensi masalah, dan tidak akan mengabaikan tanda-tanda awal dari penyimpangan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan ketahanan organisasi atau resilience. Nah, kesadaran risiko ini akan meningkatkan ketahanan organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan sangat penuh ketidakpastian ini, organisasi yang memiliki budaya sadar risiko cenderung akan jauh lebih adaptif terhadap perubahan dan lebih siap menghadapi ketidakpastian dengan pertimbangan yang matang. Yang ketiga, memperkuat tata kelola dan juga akuntabilitas. Nah, jika kita lihat dari sisi tata kelola dan akuntabilitas, manajemen risiko ini tidak hanya menjadi tanggung jawab unit tertentu. Karena jika kesadaran risiko itu hanya dimiliki oleh manajemen puncak atau hanya untuk unit audit internal, maka risiko di tingkat operasional ini sering tidak terdeteksi lebih awal gitu. Karena ketika seluruh anggota organisasi memiliki kesadaran risiko, maka pengendalian menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekedar kewajiban administratif. Nah, untuk membangun kesadaran risiko, manajemen perlu mengambil langkah konkret dan berkelanjutan. Nah, di sini kepemimpinan memiliki peran sentral, di mana komitmen manajemen puncak dalam menunjukkan keteladanan. Jadi, eh, intinya adalah tanpa kesadaran risiko, sistem pengendalian itu hanya menjadi prosedur administrasi. Nah, gimana sih eh, cara strategi manajemen untuk meningkatkan budaya kesadaran dari budaya risiko tersebut? Nah, di sini saya melihat ada 4. Yang pertama, dengan melakukan pelatihan dan edukasi berbasis studi kasus, di mana eh, strategi ini agar risiko ini dapat dipahami oleh seluruh elemen di organisasi sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari, kemudian juga dapat meningkatkan kesadaran risiko bukan hanya sekadar program pelatihan, melainkan juga proses pembentukan budaya organisasi. Yang kedua adalah forum diskusi and risk review meeting. Nah, di sini adalah strategi yang dilakukan untuk menciptakan forum diskusi risiko secara terbuka. Nah, lingkungan yang tidak menyalahkan individu dan akan mendorong pelaporan risiko lebih awal. Budaya ini tercermin dalam cara individu mengambil keputusan, berkomunikasi, dan bertanggung jawab terhadap dampak tindakannya. Yang ketiga adalah mengintegrasikan perilaku sadar risiko dalam sistem penilaian kinerja. Nah, di sini adalah risk behavior kita jadikan sebagai bagian dari evaluasi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko ini adalah tanggung jawab profesional. Budaya ini tercermin sama seperti yang risk review meeting,
Ini akan tercermin dari cara individu mengambil keputusan, berkomunikasi, dan bertanggung jawab terhadap dampak dari tindakannya. Dan yang terakhir adalah keteladanan dan manajemen puncak. Nah, di sini leadership komitmen sangat dituntut terhadap pembentukan budaya risiko di organisasi. Ketika manajemen secara konsisten membahas risiko dalam pengambilan keputusan, maka pesan tersebut akan diikuti oleh seluruh elemen organisasi, di mana organisasi yang berhasil menanamkan kesadaran risiko secara menyeluruh akan memiliki sistem pertahanan yang lebih kuat, respon yang lebih cepat terhadap perubahan, serta kemampuan yang lebih baik dalam menjaga keberlanjutan jangka panjang. Nah, jadi intinya adalah kesadaran risiko itu adalah budaya yang dibangun secara konsisten, bukan program sesaat. Untuk soal yang ketiga adalah terkait benchmarking risiko. Nah, benchmarking risiko itu apa? Benchmarking risiko adalah proses membandingkan tingkat risiko dan praktik pengelolaannya dengan standar industri atau best practice untuk menilai posisi organisasi dan menemukan peluang perbaikan. Nah, benchmarking risiko ini tidak hanya membandingkan frekuensi insiden atau kerugian finansial saja, tetapi juga mencakup indikator yang lebih luas seperti tingkat risiko residual, kematangan sistem pengendalian atau risk maturity level, kemudian kecepatan respon terhadap insiden, hingga budaya risiko dalam organisasi. Nah, kenapa sih benchmarking risiko itu penting? Karena eh, benchmarking ini membantu organisasi untuk mengurangi subjektivitas dalam pengukuran risiko. Karena tanpa pembanding eksternal, organisasi bisa terlalu percaya diri atau justru terlalu konservatif dalam menetapkan toleransi risiko. Nah, dengan melakukan benchmark, manajemen memiliki referensi yang lebih objektif untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko organisasinya. Nah, yang kedua, dalam pengukuran risiko, benchmarking juga dapat digunakan sebagai referensi dalam menetapkan parameter likelihood and impact. Nah, benchmarking risiko berperan dalam kalibrasi risk appetite dan mengukur tingkat kematangan manajemen risiko. Karena tanpa pembanding eksternal, organisasi cenderung menetapkan toleransi risiko itu berdasarkan persepsi internal yang mungkin saja itu bias gitu. Nah, informasi benchmark memungkinkan manajemen menyesuaikan batas risiko organisasinya agar tetap kompetitif namun tidak ceroboh. Ya, dengan adanya pembanding eksternal juga pengambilan keputusan akan menjadi jauh lebih objektif dan berbasis data bukan hanya sekedar asumsi internal. Nah, kemudian contoh indikatornya apa? Contoh indikatornya adalah kalau dari sektor perbankan itu ada namanya tingkat non-performing loan atau NPL. Nah, di mana NPL ini dapat dibandingkan dengan rata-rata industri untuk menilai apakah risiko kredit berada dalam batas yang dapat diterima. Sedangkan dalam sektor industri manufaktur, di sini contoh indikatornya adalah tingkat kecelakaan kerja dapat dibandingkan dengan standar keselamatan internasional untuk mengukur efektivitas sistem pengendalian ketiga. Yang terakhir adalah eh, dalam keamanan cyber atau teknologi, di mana membandingkan tingkat insiden keamanan cyber dengan rata-rata industri. Nah, jika waktu deteksi dan juga respon terhadap serangan cyber lebih lambat dibandingkan benchmark, perusahaan dapat berinvestasi pada sistem monitoring real time atau meningkatkan kompetensi tim keamanan informasi. Nah, apa sih pemanfaatan dari benchmarking risiko ini? Informasi benchmark itu tidak hanya digunakan untuk eh, membandingkan satu hal, tetapi juga harus untuk ditindaklanjutin. Jika kita eh, jika ditemukan adanya gap antara kondisi internal dan juga standar industri, organisasi perlu memperbaiki desain kontrol, meningkatkan sistem monitoring, atau memperkuat kompetensi tim. Benchmark juga membantu organisasi meningkatkan tingkat kematangan manajemen risiko dari pendekatan reaktif menuju proaktif. Namun penting diingat, benchmarking ini harus mempertimbangkan konteks industri dan karakteristik organisasi.
Tidak semua praktik itu bisa langsung diadopsi tanpa penyesuaian. Nah, dalam contoh implementasinya adalah saya membagi dari tiga. Yang pertama, dari sektor industri perbankan, di mana jika tingkat kredit macet lebih tinggi dibanding rata-rata industri, organisasi dapat mengevaluasi ulang kebijakan pemberian kredit, memperketat analisis resiko debitur, atau meningkatkan sistem kredit scoring berbasis data. Yang kedua, dari sisi eh, maaf itu teknologi, karena jika waktu respon terhadap serangan cyber lebih lambat dibanding standar industri, manajemen dapat berinvestasi pada sistem monitoring real time atau membentuk tim cyber khusus. Nah, yang terakhir adalah industri manufaktur. Jika tingkat kecelakaan kerja lebih benchmark, perusahaan perlu memperkuat SOP keselamatan dan meningkatkan pelatihan karyawan. Dan untuk soal selanjutnya, kenapa perubahan sosial dan politik itu dianggap sebagai resiko non-finansial? Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa perubahan dalam lingkungan, perubahan sosial dan juga politik itu merupakan sumber resiko eksternal yang seringkali berada di luar kendali langsung organisasi ataupun perusahaan. Nah, namun meskipun di luar kendali, dampaknya ini dapat sangat signifikan terhadap keberlangsungan usaha karena tidak selalu muncul dalam bentuk kerugian cash secara langsung, tapi dapat mempengaruhi reputasi, legitimasi, stabilitas operasional, serta keberlanjutan jangka panjang organisasi. Nah, jika kita melihat dari pendekatan Enterprise Risk Management atau ERM, resiko sosial dan politik termasuk dalam resiko strategis dan juga resiko reputasi. Gitu. Perubahan regulasi, dinamika kebijakan dari pemerintah, ketidakstabilan politik, tekanan kelompok masyarakat, hingga pergeseran nilai sosial itu dapat mempengaruhi model bisnis sebuah perusahaan. Misal, perubahan kebijakan perpajakan atau aturan lingkungan dapat meningkatkan beban kepatuhan. Sementara itu, perubahan opini publik akibat isu sosial dapat merusak citra organisasi dan menurunkan kepercayaan ke pemangku kepentingan. Nah, untuk mengelola risiko sosial dan politik, perusahaan perlu menerapkan pendekatan yang sistematis. Nah, contohnya yang pertama adalah melakukan pemetaan risiko internal eksternal melalui analisis lingkungan, seperti model PASTEL, Political, Economic, Social, Technological, Environment, dan Legal. Analisis ini dapat berdampak pada strategi bisnis. Nah, yang kedua adalah memperkuat sistem monitoring early warning system, di mana perusahaan dapat membantu tim khusus atau menggunakan konsultan untuk memantau perkembangan kebijakan publik, dinamika sosial, serta opini publik untuk mendeteksi risiko reputasi sejak dini. Nah, langkah ketiga adalah membangun hubungan yang konstruktif, dengan pemangku kepentingan perusahaan. Nah, di mana perusahaan tidak dapat beroperasi secara terpisah dari lingkungan sosialnya. Tujuannya adalah mengurangi potensi konflik serta meningkatkan legitimasi sosial perusahaan. Langkah keempat adalah menyusun strategi mitigasi dan rencana kontingensi. Selain itu, penerapan standar tata kelola yang transparan dan etis dapat memperkuat kepercayaan publik. Nah, kemudian soal nomor 5. Kenapa perubahan regulasi industri dianggap sebagai risiko non finansial? Sama seperti yang soal sebelumnya, terkait sosial dan politik, perubahan regulasi industri juga merupakan salah satu sumber utama risiko non-finansial. Nah, jika kita melihat dalam perspektif ERM, perubahan ini dampaknya tidak selalu berupa kerugian uang secara langsung, tetapi bisa mempengaruhi reputasi, kepatuhan hukum, dan juga stabilitas operasional. Perubahan reputasi, eh, perubahan regulasi ini termasuk dalam kategori risiko internal yang berasal dari dinamika lingkungan hukum dan kebijakan publik. Regulasi yang berubah, baik dalam bentuk standar kepatuhan baru, pembatasan aktivitas bisnis, peningkatan kewajiban pelaporan, maupun perubahan tarif dan juga izin usaha, dapat menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi organisasi ataupun perusahaan. Dan ini
Dan ketika regulasi tersebut berubah, organisasi dipaksa untuk menyesuaikan proses bisnisnya, sistemnya, bahkan model bisnisnya yang meningkatkan risk exposure organisasi. Nah, jika organisasi lambat dalam atau tidak tepat merespon perubahan tersebut, resiko tersebut dapat berkembang menjadi resiko hukum, reputasi, bahkan krisis kepercayaan. Nah, dalam kerangka IRM juga, kepatuhan bukan hanya kewajiban formal, tapi bagian dari sistem pengendalian risiko. Kepatuhan, di mana kepatuhan memastikan bahwa organisasi beroperasi dalam batas risiko yang dapat diterima atau sesuai dengan risk appetite yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana peran kepatuhan dalam mengurangi risiko non finansial? Nah, di sini kita harus tahu bahwa kepatuhan itu bukan hanya kewajiban formal, tetapi bagian dari sistem pengendalian risiko. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kepatuhan berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko hukum dan reputasi. Dengan memastikan seluruh proses bisnis selaras dengan regulasi tersebut, terbaru organisasi mengurangi potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan litigasi atau sanksi publik. Yang kedua adalah kepatuhan memperkuat standar stabilitas operasional. Perusahaan yang memiliki sistem pemantauan regulasi dan unit kepatuhan yang aktif akan lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan kebijakan, sehingga menghindari gangguan operasional. Ketiga, kepatuhan membangun legitimasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Dalam teori stakeholders, organisasi yang patuh terhadap regulasi menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik atau good governance. Nah, dalam jangka panjang, kepatuhan menjadi fondasi kepercayaan dan keberlanjutan bisnis. Nah, kemudian mengelola risiko regulasi juga tidak cukup hanya dilakukan secara reaktif. Karena secara reaktif setelah aturan diberlakukan. Nah, organisasi juga perlu menerapkan pendekatan proaktif melalui pemantauan perkembangan regulasi secara berkala atau regulator scanning yang dapat dijadikan sebagai tindakan pengelolaan risiko sosial dan politik. Tindakan pengelolaan risiko ya sosial dan perubahan industri. Nah, yang kedua adalah melakukan regulatory impact assessment, di mana tujuan ini untuk menilai dampak kebijakan terhadap operasional dan strategi perusahaan. Yang ketiga adalah integrasi fungsi legal, manajemen, risiko, dan strategi bisnis juga sangat penting agar adaptasi dapat dilakukan secara cepat dan juga terkoordinasi. Yang selanjutnya adalah penguatan budaya kepatuhan. Ini harus dibangun di seluruh organisasi, bukan hanya di unit hukum. Dan dengan pendekatan yang sistematis dan juga proaktif, perubahan regulasi dapat dikelola secara efektif, bahkan berpotensi menjadi keunggulan yang kompetitif. Yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi compliance monitoring. Nah, ini dilakukan agar perubahan regulasi dapat dikelola secara efektif. Sekian presentasi saya untuk eh, tugas ujian akhir semester manajemen risiko. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.